Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembahasan kita, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, kali ini kita akan membahas materi pada bab 3 kelas 9 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian C. Dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. 1. Perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Tahukah kamu, negara kita sejak merdeka 17 Agustus 1945 mengalami sejumlah fase demokrasi loh. Ada demokrasi parlementer, ada demokrasi terpimpin, ada demokrasi Pancasila, dan ada pula demokrasi Pancasila masa reformasi. Kita bahas satu persatu ya. Demokrasi parlementer dimulai sejak dikeluarkannya maklumat presiden pada tanggal 14 November 1945. Pada masa itu, Presiden Soekarno melantik kabinet parlementer yang pertama dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Setelah tanggal 2 November 1949, demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi parlementer dengan bentuk federal. Pada masa demokrasi parlementer ini terjadi berkali-kali pergantian kabinet. Setidaknya ada 14 kabinet pada masa itu, seperti Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir II, Kabinet Syahrir III, Kabinet Amir Syarifuddin I, Kabinet Amir Syarifuddin II, Kabinet Hatta I, Kabinet Hatta II, Kabinet Nasir, Kabinet Sukiman Suwirjo, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sasro Amijojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sasro Amijojo II, dan Kabinet Juanda. Tiap-tiap kabinet ini memiliki masa kerja yang relatif singkat, sehingga menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Sampai akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang isinya menetapkan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Undang-Undang Dasar. Dengan keluarnya dekret presiden ini menandai berakhirnya pelaksanaan demokrasi parlementer di Indonesia. B. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Apa pula ya yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin? Dikatakan sebagai demokrasi terpimpin karena Presiden Soekarno menjadikan berbagai lembaga negara di bawah presiden. Hal yang paling mencolok adalah dikeluarkannya produk hukum yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Pada masa itu terjadi pemberontakan G30 SPKI dan keluarnya Tritura. Salah satu isi Tritura ini adalah tentang pembubaran PKI. Presiden Soekarno pun menyerahkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar kepada Maijen Soeharto untuk mengatasi keamanan dalam negeri. Masa demokrasi terpimpin berakhir setelah pertanggungjawaban Soekarno ditolak oleh MPRS. Soekarno pun diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada sidang istimewa MPRS dan Soeharto menggantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia. C. Demokrasi Pancasila
1966 sampai 1998. Demokrasi Pancasila apa ya? Ya, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa Orde Baru ini terjadi masa jabatan presiden yang panjang. Hal ini karena tidak adanya pembatasan jabatan presiden selama Orde Baru. Hal ini menyebabkan Soeharto menjabat menjadi presiden kurang lebih sampai 30 tahun. Dan akhirnya presiden menjadi kuat dan nyaris mengatur seluruh proses politik. Sampai akhirnya rakyat dan mahasiswa menuntut turutnya Presiden Soeharto. Dan pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden RI ketiga. D. Demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi ini, demokrasi yang dikembangkan tetap demokrasi Pancasila loh, tetapi dengan perbaikan pelaksanaan dan peraturan-peraturan. Seperti pertama, adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, terciptanya format politik baru dengan disahkannya perundang-undangan baru di bidang politik, pemilu, dan juga susunan kedudukan MPR dan DPR. Tiga, terciptanya format hubungan pusat daerah yang baru berdasarkan peraturan perundang-undangan otonomi daerah yang baru. Empat, terciptanya konsensus mengenai format baru hubungan sipil militer dan TNI dengan Polri berdasarkan ketetapan MPR dan peraturan perundang-undangan baru di bidang pertahanan dan keamanan. 5. Pelaksanaan pemilihan presiden dan kepala daerah dilaksanakan secara langsung. 6. Diakhirinya pengangkatan TNI dan Polri dan utusan golongan di dalam komposisi parlemen. Dan yang terakhir, berkembangnya peran partai politik, organisasi non-pemerintah, dan organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya. Nah, itulah perkembangan demokrasi di negara kita semenjak kita merdeka sampai sekarang. Namun, bagaimana pula ya perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia? Ayo kita pelajari bersama. A. Sistem parlementer. Sistem parlementer terlaksana di Indonesia sejak dikeluarkannya maklumat presiden pada tanggal 14 November 1945. Sistem parlementer ini memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, terdapat pemisahan kekuasaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, kepala pemerintahan merupakan Perdana Menteri. Perdana Menteri ini dipilih oleh parlemen. Dan yang ketiga, kepala negara adalah presiden, raja, atau kaisar. B. Sistem parlementer semu. B. Sistem parlementer semu. Indonesia pernah mengalami sistem parlementer semu loh, atau kuasi parlementer. Pada saat itu, negara kita menggunakan konstitusi RIS, tepatnya sejak 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Apa itu demokrasi parlementer semu? Disebut sebagai demokrasi parlementer semu karena pengangkatan Perdana Menteri oleh Presiden bukan
parlemen. 2. Presiden dan para menteri masih merupakan pemerintah. Seharusnya kan presiden hanya sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Dan pembentukan kabinet dilakukan oleh presiden dan bukan oleh parlemen. Itulah karenanya disebut sebagai parlementer semu. C. Sistem presidensial. Sistem presidensial dilaksanakan di Indonesia pada awal kemerdekaan dan dilaksanakan kembali setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga saat ini. Pada sistem presidensial ada 3 ciri loh. Yang pertama, presiden yang dipilih oleh rakyat menjadi kepala pemerintahan. Presiden dan parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat, tidak bisa saling menjatuhkan. Dan presiden dan parlemen memiliki tugas masing-masing yang jelas. Jadi, di negara kita pernah 3 sistem pemerintahan yang ditetapkan, mulai dari sistem parlementer semu, dan presidensial yang saat ini masih diterapkan di negara kita. Apakah kamu sudah dapat memahaminya? Sekian dulu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share ke teman-temanmu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama Pitulu WE.